Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samiri adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang membangkang dan membuat patung anak lembu emas sehingga mendorong Bani Israel ke dalam penyembah berhala. Pada zaman Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan kisah Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutuslah Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak itu, Samiri mengenal Jibril. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulan yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Musa Samiri yang bernama asli Mika atau Musa bin Zafar setelah dewasa menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam dan menjadi bagian dari kaum Bani Israel. Ketika peristiwa Nabi Musa membelah laut, Samiri pun termasuk bagian dari mereka yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun si Raja Kejam. Pada saat itu pula Samiri menyadari bahwa rombongan Nabi Musa alaihissalam itu didampingi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Hasrat sesat Samiri saat mengetahui yang menunggangi kuda adalah malaikat Jibril membuatnya mengumpulkan tanah bekas sejak langkah Jibril dan menyimpannya. Hingga suatu hari, saat Nabi Musa beserta kaumnya hendak meninggalkan Mesir, rombongan itu melewati sebuah desa yang menyembah patung anak sapi. Melihat itu, kaum Bani Israel bukannya semakin menguatkan keimanan, malah meminta Nabi Musa agar membuatkan patung sebagaimana yang penduduk desa itu sembah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Musa pun geram dan meminta kaum Bani Israel agar selalu menjaga ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saat melanjutkan perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk mengasingkan diri ke Bukit Tur guna mendapat mukjizat Taurat. Sebenarnya Nabi Musa berniat pergi ke bukit tersebut selama 10 malam. Tetapi karena suatu hal maka ditambah hingga 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya, Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, ujar Musa. Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Namun, rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Tak disangka, lelehan emas dan tanah tersebut benar-benar berubah menjadi anak sapi. Lupa sudah Samiri akan peringatan Musa agar tak menyembah berhala, tapi selalu mengesahkan Allah. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapat petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tapi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Maka, kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya, ujar mereka. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri hanya menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka, aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku, katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Musa menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu.
Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup, dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Toha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut juga tercantum dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.